Ayo ngangkring ngedek ning warung Pak Jon, ngalor ngidul omong waton dik, waton ngomong dik, omong waton ngangkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Iki tulis sing kidungku kanggo sirira hapsarining kalbu, eseme kang manis madu, dasar ayu parasmu kang tanpa layu, nyimas sesotyaning ati yo mung rika hang sawiji, langit bumi kang hanyekseni nalikane ucap janji ana lati, ya mung siji sesotyaku memaniku oni mas wong ayu, panyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu, nanging kabeh kuwi musra sesenatane kang putih sate coba nglalekake sliramu, lali tan bisa lali. Ajar Nimas wong lagi baper ganggu. Datang sebagai tamu itu kula nuwun, ora njuk ngageti. Erana. Nimas. Wah. Do nek endi to iki? Tiket mau dinteni kok yo. Rata teko. Iki lho. Wah, iki ya tuan rumah kok yo telat. Kuwi nek to. Oke, nek sak jam ngenteni. Wong latihan nyanyi kok tiba-tiba ngeget. Wah, iki meneh. Buto Cina. Buta apa? Buto Cina. Ono ya, buta Cina. Kaya ono lah, kabeh ono. Ngene mantan bos lho iki. Saiki wae wis bangkrut. Din bos iki. Din bos. Masih. Masih tinggal Wedute lancar. Lancar tapi ngene ya. Beda loh, beda ini coba ini dibandingkan sama mana tuh? Mana tas? Gimana ini? Gimana? Betul. Ora iki aku jane agak-agak kesel sih. Kok udah telat-telat ini gila. Aku atur loh. Dari Monggang sini tuh jauh loh. Bensin habis berapa loh? Bensin naik meneh saiki coba. Pola yo grentes temas iki. Loh, janji ra tepat. Heeh. Bensin teh okah. YouTube urung bayaran. Aduh. Kowe iki nyeneni mereka ndelok mripate nang kene kok ndelokke aku iki. Aku kan mau nyanyi nang kono wajan popat. Oh, geser iki Pak RT. Gua mepet bukan ngene. Nah, no. Jasan sih. Nah, bon. Nah, sing ngono kuwi. Ini ya. Oke. Kita buka ya. Teman-teman Waton Gayeng. Saat ini beberapa masyarakat Indonesia merasa resah. Hampir semua resah karena kenaikan BBM. Jadi masyarakat Waton Gayeng gimana nih menyikapinya nih? Seharusnya pemerintah bagaimana? Setujukah BBM naik atau enggak? Monggo.
saya setuju. Karena semua di negara lain karena semua naik dan beberapa pemerintah sudah maklum dengan subsidi. Hidup Jokowi. Karena saya pikir udah di perhitungannya ya. Percaya sih saya sama pemerintah. Saya pikir pasti juga belain rakyat sudah dihitung dan saya merasa bersyukur. Indonesia ini masih aman. Ya nggak banding-bandingkan dengan yang lain ya, tapi kita safe. Kita safe ya, kita safe. Pemerintah kita bagus, saya pikir itu aja. Naik, nggak setuju ya tetap naik, ya otomatis tetap setuju. Toh kita memang membutuhkan sehari-harinya ya Bu ya. Nah, demi keamanan juga semuanya. Di negara-negara lain kan naiknya tinggi-tinggi semua, ini masih rata-rata. Jadi ini kita nggak perlu resah gitu loh dengan kenaikan BBM. BBM naik nggak perlu resah. Yang kita resahkan dan kita risaukan kalau emosi Jupri naik gitu. Nah, sekarang itu pertama. Jadi aku nganggu kata pertama loh Pak John. Ada pertama, kedua, ketiga. Karena kalau cuma komen satu kalimat suka motong. Oke. Yang kedua, bahwa ketika BBM naik, bagi saya ini pelajaran hidup Pak John. Artinya apa? Kita harus mampu memanage keuangan dengan sebaik-baiknya. Ngono. Nek biasanya tuku odol gede nek ra iso tuku odol gede odol cilik setelah ada kenaikan ini. Gitu loh Pak John. Manajemen. Jadi ngencengin ikat pinggang. Pri, jangan ngencengin emosi, oke? Yang itu yang kedua. Yang ketiga. Ini spontan ya Pak John. Pak John, guyumu kayak ngece aku. Lanjut. Olah dengerin pinter ya. Monggo terus. Dan yang ketiga Pak John, apa namanya? BBM naik. Ini otomatis kan naik kabeh Pak John. Ya toh? Nah, ketika terjadi kenaikan semuanya, ya sudah. Padahal apa? Mobilitas Pak John tadi bilang, satu hari menghabiskan berapa bensin? Aku 30.000 per hari Pak John. Kalau 30 hari, berarti per bulan berapa? Jenengan saya ahli matematika. 900 loh. Iki buat saya nggak perlu risau. No. Tapi bagi Jupri ini risau. Harusnya nggak perlu risau, Pri. Wong peda motormu rata metu, ya toh? Dan kamu nggak pernah ada kesibukan yang lain kecuali apa? Turu. Cukup itu Pak John, 3 poin. Nah, sebetulnya 3 poin, anunya beda tapi tujuannya sama. Menyerang. sebetulnya kalau sekedar BBM naik, sebetulnya kita juga nggak seberapa resah ya. Ya kalau misalnya nggak mampu naik motor ya jalan kaki. Ya kan. Tapi problemnya ini diikuti dengan semua bahan pokok, semua itu naik semua. Pasti. Itu Ini Pak John, kalau biasanya makan nasi, makan tiwul nggak apa-apa kok. Nanti boleh mau naik. Yo mangan geduk. Sesuai naik emosi kita loh Pak John. Oke. Tiwul golek nang ndi langka lho tiwul masalah. Ora ngawur. Oke. Larang. Nah, sekarang sebelum yang lain komentar dulu, nih kita 2 episode ini kita ada bintang tamu Mas Juli. Nih. Gimana Mas Juli menanggapi ini nih? Mas Juli setuju nggak nih naikkan BBM apa nggak setuju? Monggo bebas saya, setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Setuju juga nggak setuju. Tapi kalau satu yang jelas itu setuju. Karena semua memang harus seperti itu. Begini, kalau tidak dinaikkan juga nanti repot juga. Dinaikkan juga repot, ya kan? Repotnya Mas? Repotnya kalau dinaikkan bahan tadi mudah, yang lainnya ngikut. Tapi kalau dinaikkan subsidi pemerintah terlalu tinggi, ya toh? Nah, jadi saya di tengah-tengah aja, ya setuju ya tidak setuju. Saya setuju itu. Jadi BBM ini harus naik. Setuju karo sapa? Dengan Mas Yuli. Oh, tak kira pemerintah. BBM harus naik. Cuma ini yang tidak pas itu timingnya. Kenaikan BBM itu harus diikuti dengan kenaikan tingkat sosial masyarakat. Jadi ini karena ini sebentar lagi Jokowi 2 tahun lagi kan sudah pensiun. Iya. Habis itu ganti Ganjar.
Padahal saya toh. Langsung memponis. Ini wonge Ganjar iki cetai. Tiba-tiba langsung memponis Ganjar yang bakal jadi itu loh. Ya belum tentu toh, Mas. Jangan-jangan yang ngomong bukan dia. Ini asumsi saya. Ya. Kita kan diaringan. Kita Kita bukan orang politikus ya. Jadi Jokowi ini pasang badan, John. Ya. Kalau pada saat Ganjar naik dan BBM itu harus naik, Ganjar habis. Kita membicarakan BBM Mas, bukan Ganjar ini. Nah ini Ganjar masih 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi kita karena bicarakan. BBM ini harus naik. Jadi Jokowi itu punya prediksi 2045 Indonesia ini raja minyak. Jadi karena sekarang Arab itu sudah tidak ada apa-apanya, John. Fosil sudah habis. Jadi sebentar lagi kalau nggak percaya, petrolet hilang. Petrolet itu hilang. Jadi apa itu? Tinggal solar dan listrik. Dan itu ada di mana? Di Indonesia, John. Di tempatmu. Di Sumatera itu sawit. Sama di Kalimantan dan di Sulawesi sama di Kalimantan, di Pulau Buton sama di Kalimantan itu penghasil lithium terbesar. Cara ngomong koyo Dikasih tahu Ganjar. Ora itu bocoran. Bocoran suka Ganjar ya. Jadi sebetulnya kita ini yang keliru. Subsidi BBM itu tahu berapa sekarang? 500 triliun. 1 tahun 500 triliun. Buat bangun ibu kota baru. Waduh, dadak karu-karuan. Kita pakai BBM itu cuma ngikutin mobil-mobilnya orang barat kok. Gaya bicaranya kayak tim sukses Ganjar. Jangan-jangan yang disebutkan sampai ngerti data-datanya ngerti. tim sukses yang disembunyikan ya. Data-datanya nggak sampai ngerti data orangnya lali deh. Tadi supring lirik terus. Karena dia kan sebagai keamanan kan pasti arahnya ke Prabowo dia. Kenapa jadi bahas politik? Sekarang kita bahas BBM. Kalau aku sih sebagai perwakilan masyarakat kecil sebetulnya sangat resah sebetulnya. Sebagai pengusaha angkringan ya resah. Apa-apa naik. Sementara saya nggak bisa jual lebih toh. Akhirnya semakin tipis untungnya. Ya iso nge-like ya, iso main kerja bakti gitu. Jadi naik ini untuk kebaikan. Jadi misalnya gini, kita memang diharuskan sudah tidak harus pakai petrolet, tidak harus pakai premium. Kita harus pakai listrik, harus pakai solar. Karena kalau kita pakai memang mobil yang pakai listrik itu jauh lebih mahal. Sepeda motor udah keluar di Bali ini, harganya 40 juta. Tapi kamu ingat, ganti mobil, ganti motor. harus ganti ya ini. Justru malah ini malah pembengkakan ini. Nggak bisa, John. Kamu satu hari berapa? 30 ribu. Kali 1 bulan berapa? 900-an. 900 kali 5 tahun. 910 juta kali 5 tahun 50 juta. Sudah ngono carane. Bisa beli motor. Sampean perokok. Nek kalkulasi lumayan enak. Tapi kenyataannya itu ngumpul gede second itu angel. Itu baru dari segi solar, baru segi BBM-nya. Kayak pejabat tenanan ngomong, tapi realita di bawah ini ngumpul gede segitu angel. Saiki jadi ini kalau misalnya akan beralih ke listrik, otomatis motor kita udah kepakai, dijual. Enggak ada yang mau beli loh ini. Artinya kita memang harus nabung dari awal lagi untuk beli motor listrik. Enggak apa-apa. Dibuang. Dihitung kamu kredit tetap lebih menang. Berarti alih profesi wae tadi tukang rosok ini. Sorry sebentar, Chef. Ini nih karena dia sudah nggak jadi lagi pengusaha nih. Kalau nih dulu BBM naik ini, dia langsung kayak mau setruk dulu kalau jadi pengusaha. Karena otomatis kan buruh pengen naik gaji ya, waduh pusing. Itu efek domino, itu efek domino. Kata-kata ya. Ini Pak RT ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah nih. Oh ya. Iya. Mewakili. Kalau dia di perumahan Pak RT menyangkut pendataan BLT, bantuan itu. Oh iya Pak RT. Silakan, Pak. Ini sebenarnya ini dalam situasi yang sangat sulit dan susah ya. Khususnya masyarakat kecil atau ya akar rumput. Tapi pemerintah juga sulit juga. Tapi apapun pemerintah harus berani mengambil kebijakan. Nah, mungkin bagi pemerintah inilah yang terbaik untuk menaikkan BBM. Tapi imbasnya kan rakyat kecil. Nah, akar rumput itu apapun tetap kena yang lebih dulu. Nah, untuk itu ya
mungkin kita ya sama-sama harus maklumin, ya kita mungkin harus bersusah-susah dulu atau irit-irit dulu, gimana bisa memanage lah dalam situasi yang sulit ini. Tapi ini ke depan mungkin akan lebih baik. Kalau tidak diambil sekarang mungkin jangka panjangnya akan lebih sulit lagi. Nah, saya begitu. Menarik, statementnya menarik. Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini, jadi yang nggak berdampak sebetulnya dengan kenaikan BBM ini pelukis sebetulnya. Loh, sebabnya? Nah, karena nuku wong nuke. Mungkin rakyat jelata kok nuku lukisan ya, nuku beras ike. Iya Mas Yuli ayo. Pelukis itu juga repot ya, repotnya kolektor juga takut beli lukisan sekarang karena pajaknya tinggi. Itu Statementnya Pak RT mau apik banget ya. Ini Pak RT ini jabatannya RT. Nah, sekarang kok hubungannya? Ditabrak ram aja. Kok sih kok kan moto-moto Mas Yuli urung ramu. Wah, aku lagi ngomong kok ya. Nih Mas Yuli, sekarang kan apa namanya? Bagi-bagi, kok kayak Mas Yuli urung misalnya. Hubungannya apa? Misalnya kolektor itu dengan misalnya takut pajak, dengan pajak itu loh. Hubungannya apa? Dan kenaikan BBM ini sama pajak dinaikkan itu. lah otomatis kan nanti kalau orang lukisan itu kan sudah jadi barang mewah sekarang itu. Jadi semua kena pajak. Putaran uang mereka otomatis ketahuan. Orang beli lukisan pasti orang punya duit sekarang. Di atas 10 juta. Ya kan, 100 juta itu. Itu. Kalau kenaikan BBM gini ya tadi aku bilang ya setuju juga nggak setuju, ya serba repot. Tapi harus diputuskan seperti Pak RT bilang tadi. Ya sudahlah kalau gitu. Memang yang akan ya ini sih sebetulnya memang masyarakat bawah juga ya nggak sampai ke situ pemikirannya. Mereka berpikir itu bagaimana saat inilah. Mereka nggak mikir panjang tuh. Mereka pikirkan tuh saat ini yang terjadi penderitaan mereka atau ketika apa-apa naik ya itu menderita buat mereka. Iya betul Pak Jo. Monggo Wan. Apa? Kata kamu tengok ada apa sih kamu ke sana bisa itu. Resah juga. Sekali, Resah karena kenaikan BBM. Apa karena keluarga? Karena tadi dipanggil ke sana kok jadi resah. Kenapa? Tadi dipanggil ke sana kok jadi resah. Iki sing nonton akeh. Masalah pribadi. Berapa tambah. Jadi gimana Wan? Piye? Ya masalah BBM ini menurutmu akhirnya gimana? Nggak Ya perlu. udah kita biarkan. Ya wis lah nggak perlu resah lah. Statementnya Pak RT tadi bagus gitu loh. Jadi setuju gitu ya? Setuju, cuman yang nggak setuju jabatannya Pak RT. Dia ini nggak pernah ada pertemuan kampung tapi kok melayunya negara terus itu. Ini GGRT nih kita. Kan diundang syukuran terus. Jadi Jon, harga itu keseimbangan antara persediaan dan penjualan. Kalau BBM naik, itu sebetulnya dari sana yang naik, bukan kita yang naikkan. Karena fosil sekarang sedikit. Di Arab itu sudah hampir kehabisan. Fosil itu sudah nggak ada. Otomatis di sana naik. Kita aja yang nggak naik kan karena kita subsidi. Ya. Jadi Kita bantu. betul, itu kan bantu pemerintah lah. Sekarang kenapa pemerintah tidak mau lagi membantu masyarakat kecil dengan subsidi lagi supaya masyarakat tidak teriak. Nah, jadi apa akibatnya kalau misalnya subsidi ini terus dilakukan? Mas Yuli atau yang lain lah, monggo silakan. Apa akibatnya? Karena gini Jon, pengguna BBM terbesar itu sebetulnya bukan masyarakat bawah, Tapi masyarakat atas. Industri. Jadi industri, terus apa namanya pengangkutan, yang punya bis banyak, itu yang sebetulnya paling ini. Ya tapi kemarin kan sudah sebelum kenaikan ini itu sudah dibagi bahwa yang disubsidi itu masyarakat bawah Mas. Di pom bensin pun sudah ketahuan bensin bersubsidi ya, ada jalur khususnya. Nah itu kebanyakan mobil-mobil angkot, punya masyarakat bawah. Artinya pemisahan itu sudah terjadi, sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kenaikan yang pembagian yang lalu. Jadi sekarang juga nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi yang terjadi dampaknya yang paling dirasakan ketika subsidi ini dikurangi, masyarakat yang tadi itu, yang kecil itu tadi, karena yang lain sudah non subsidi kan, yang kelas-kelas atas termasuk industri. Tapi kenyataan di lapangan kan nggak gitu Seth. Pertama betul memang udah dipisahin, tapi kamu sendiri kan sudah ngantri yang di subsidi jalur itu. Betul. Aku pun juga gitu sama. Semua orang cari murahnya. Perusahaan pun juga nyolong-nyolongan masuk ke sana semua. Tetapi kenyataannya selain di pom bensin itu ketat, ada kartu khusus
Di pom bensinnya di ketat. pom bensinnya. Sebelum masuk pom bensin kita kan nggak tahu. Ya, jadi ini sebetulnya belum terjawab sih apa yang saya lontarkan tadi. Monggo sekarang Mas Juli sih, aku tak bagi Mas Juli. Sekarang Mas Juli, apa akibatnya kalau subsidi tetap dilakukan oleh negara? Nah, kenapa mereka mencabut subsidi itu? Ya kalau subsidi dicabut otomatis semuanya nanti akan berubah. Berubah ya. Ya nilai beli masyarakat otomatis lebih tinggi kan. Itu satu. Kedua diikuti dengan harga-harga Ya, Naik. otomatis. itu. Ya, maksudku gini. Kenapa pemerintah mengurangi subsidi gitu loh? Kalau misal subsidi tetap dilakukan, apa dampaknya gitu loh maksud untuk negara ini gitu. Mungkin itu untuk kepentingan yang lebih panjang. Itu untuk lebih panjang karena sektor yang lain kan juga perlu diurus pemerintah. Kalau subsidi itu tetap dijalanin, John, kita itu cuma memperkaya negara-negara Arab sama negara Amerika. Karena orang-orang nggak akan berubah, tetap pakai itu. Tidak mau berubah, ganti solar. Nggak mau berubah, ganti mobil listrik. Akhirnya orang-orang tetap pakai itu aja, itu sudah murah kok. Ya. Jadi dipaksa. Supaya kamu nanti dapat yang lebih murah lagi. Iki pernyataan iki seperti pernyataan seorang pengusaha yang siap-siap akan berbisnis. Tabrak meneh. Aduh, aku ki angger ngomongi ana gonge, mos angger gong. Diusir loh kita, ini rumah dia. Ngomong baru prakata ditabrak. Ayo lanjut, Won. Lemes aku, Pak. Saya malah Lanjut, nggak lanjut. gitu resah. Enggak, pernyataannya bagus dia loh. Tetapi nalurinya naluri bisnis dan aku mencurigai jangan-jangan dia ingin berbisnis sepeda listrik. Bisa jadi. Bisa jadi Maksudmu dia- mempengaruhi pola pikir kita. Maksudmu dia berbisnis otopet di tubuh gitu. Pola pikir yang biasa sibuk karena sepeda motor bensin 30.000. Kita kecuali Jupri mau sepeda motor yang nganggur. Ya udahlah teman-teman ya, gitu aja lah. Saya pikir Memang masyarakat kita- kelas bawah iya. kok bahas yang pemikir yang tinggi-tinggi itu kayaknya kurang nyampe kayaknya gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas pemerintah juga pasti punya kepentingan lain ketika subsidi ini dikurangi. Pasti tujuannya akan lebih baik dan itu juga pasti untuk rakyat. Kita positif aja mikirnya. Tapi begini Pak John, kalau saya ada Oh, ya, tambahan. masih ada ya? Katakanlah Waduh, kebijakan tak simpulkan loh tadi itu. katakanlah kebijakan pemerintah. Ini saya mewakili masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil. Seperti Jupri ini kan kecil. Jupri dirimu sendiri. Dia kekelimuan. Mau menunjuk diri sendiri. Seperti seperti Mas Kliwon. Jadi misalnya gini, oke katakanlah itu kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi subsidi. Tetapi mbok ya jangan tinggi-tinggi. Misalnya sekarang dari 7.600 naik ke 10.000, yang mbokan 8.500. Nanti naik lagi 2 tahun lagi gitu loh. Jadi bertahapnya tidak begitu terasa. Kenapa orang kemudian resah? Karena akibat pengurangan subsidi itu tinggi gitu, berapa persen sampai 30%, bahkan pernah juga 40% lebih gitu loh. Pak John. Nah itulah yang bikin resah gitu. Sebenarnya saya nggak begitu resah dengan kenaikan BBM. Yang meresahkan saya malah Mas Kliwon ini loh. Mau nggak Mas Leon? Kan nunjuk tadi mau kamu mau apa? Saya tertawa ya ketika dia membuat pernyataan statement seakan-akan kritis terhadap situasi ini gitu loh. Tahunya Ya, padahal dari kalimat-kalimatnya dia gitu loh. Sementara situasi BBM naik, jangan BBM pandemi kemarin kita resah karena kita itu orang yang dinamis. Dia nggak resah sendiri karena Kenapa? pandemi nggak pandemi tetap stagnan hidupnya. ngarang nih gue, ngarang. Ya wes lah teman-teman ya gitu aja ya. Tadi udah tak simpulin tapi akhirnya di Supremo saya pengen ngomong nih, monggo. Ini nggak usah saya simpulin lagi lah yang tadi kesimpulannya. Oke teman-teman, dadah. Makasih ya. Nyimas sesutiane ngati yo mung
Sariko hang sawiji